Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu dinanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Hudu horor santet untuk keluarga Radol, warung kopi Bang Doni. Malam itu angin bertiup sepoi-sepoi sehingga hawa dingin mulai merambat ke sekitar. Di halaman kafe warung kopi Bang Doni, tempat proses ruqyah berlangsung, Radol tampak akrab mengobrol dengan Rizal. Sementara Gembul masih melakukan proses ruqyah pada Edu yang kerasukan. Jal, Mas Gembul emang jagonya ya ngurusin beginian, ucap Radol santai. Soalnya si Dira juga pas kesurupan di kampus, dia juga yang nanganin. Oh iya Dol, Mas Gembel sama Bang Doni emang udah biasa ngurusin masalah-masalah klinik. Orang kesurupan lah, urusan jimat lah, ilmu hitam juga. Nah, Don Diri punya pegangan apa kagak? Kalau punya, mendingan dihilangin dah sekalian itu sekarang. Wah, gua mah kagak punya, Jal. Walas gua mah, jawab Radol cepat. Oh, gua kata lu punya pegangan, saut Rizal. Gua denger-denger lu dulu jualan ya? Tanya Rizal yang langsung difahami oleh Radol. Iya Jal, tapi sekarang udah kagak. Gue udah berhenti, jawab Radol. Alhamdulillah, syukur dah. Gue juga sama. Tapi kalau gue mah cuma dulu pemakai doang, tapi sekarang udah berhenti total, ungkap Rizal. Di situ Radol dan Rizal saling bertukar cerita mengenai masa lalu mereka masing-masing. Kebetulan mereka berdua pernah terjerumus ke dalam lubang hitam obat-obatan terlarang. Setelah beberapa saat, proses ruqyah pada Edu pun selesai. Doni, Gembul, Edu, Rizal, Radol, dan Pak Slamet semua kemudian duduk bersama menyantap nasi goreng sambil mengobrol santai. Usai makan dan berpamitan, masing-masing pun pulang ke rumahnya, termasuk Radol yang malam itu menarik gas motornya dalam-dalam karena ingin segera sampai di rumah. Setibanya di depan gang menuju rumahnya, Radol melewati sebuah pos ronda kecil. Tempat itu dulu sering menjadi tempat nongkrongnya bersama teman-teman lama. Di sana tampak sekelompok pemuda sedang berkumpul merayakan sesuatu. Salah satu dari mereka langsung melihat Radol lewat dan mencegatnya. Dol, dari mana lu? Tanya seorang pemuda bernama Randy, teman lamanya. Habis gawe gue Ren. Ada apaan itu? Rame-rame di pos, tanya Radol balik. Oh itu, si Jamet lagi ulang tahun. Gabung Dol. Udah lama lu gak pernah nongol. Kita pada mau mabok nih. Iya, lu ada barang gak? Gue beli dong, ucap Randy yang membuat Radol langsung terkejut. Sorry nih Ren, sekarang gue udah gak jualan lagi Ren, jawab Radol. Elah Dol, masa gak ada sih? Coba dong tanyain sama teman lo, kali aja ada. Gue lagi pengen banget ini, paksa Randy. Sorry, gue udah gak jualan barang-barang begituan lagi, tegas Radol. Yaudah dah, gue nitip aja deh. Besok lo bawain ya, nih duitnya, ujar Randy sambil menyodorkan uang bersikeras. Sorry Ren, sorry. Gue udah gak berhubungan lagi dah sama teman-teman gue yang jual barang-barang begituan. Sekarang tuh gue udah kerja. Yaudah, gue cabut dulu, capek gue, saut Radol, lalu segera meninggalkan Randy dan berjalan masuk ke dalam gang rumahnya. Sesampainya di rumah, Radol melihat ibunya yang sudah tertidur namun masih mengenakan mukena.
Ya, sang ibu sangat rajin beribadah. Biasanya setelah sholat Isya, beliau langsung mengaji dan wiridan hingga tertidur. Terkadang Radol merasa miris dengan dirinya. Ya, berbanding terbalik dengan sang ibu, Radol tidak pernah sholat. Dia hanya sholat ketika sholat Jumat saja. Begitu pula selama 3 hari belakangan saat dirinya bekerja di kafe warung kopi Bang Doni. Seluruh pegawai di sana sangat taat beribadah. Namun, hal itu pun belum mengetuk pintu hati Radol untuk berubah. Ya, Radol masih jauh dari Tuhannya. Memang, kehidupan keluarga Radol cukuplah berat. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih duduk di bangku SMA, sehingga Radol harus membantu ibunya yang hanya seorang pembantu untuk menopang perekonomian keluarganya. Baik dengan cara halal maupun yang tidak halal pernah Radol lakukan. Karena saat itu yang penting dia bisa membawa uang ke rumah. Kedua orang yang sangat disayanginya itu dalam-dalam, rupanya kedua orang tersebutlah yang membuat Radol tersadar jika hidupnya harus berubah. Syukurlah Radol bertemu dengan Bang Doni, sehingga dengan perlahan Radol bisa memperbaiki hidupnya satu persatu. Keesokan harinya, ya pagi itu, seperti biasanya 3 serangkai, Doni, Gembul, dan Jumri nampak sedang sarapan nasi uduk buatan Ma Zubaida. Di situ Doni menanyakan kinerja Radol pada Gembul dan Jumri. Bul, si Radol bagaimana kerjaannya? Beres kagak? Tanya Doni. Oh, aman bang, dia rajin kok. Apa-apa dia cepet nangkepnya, jawab Gembul. Apaan? Nangkep? Emangnya lu ajarin dia jadi kiper? Maksud gua kerjaan di kafe, Bul, ujar Doni lagi. Astagfirullahaladzim, maksud saya bang, si Radol itu cepet bang. Kalau diajarin tugas-tugasnya dia bang, diajarin sebentar juga langsung bisa. Begitu bang, saut Gembul sewot. Ya elah pakai segala nyebut lu, biasa aja keles, timpal Doni. Habisan, masa saya bilang cepet nangkepnya, saya dibilang ngajarin dia jadi kiper. Saya kapan main bolanya bang, ucap Gembul masih sewot. Nah, kalau menurut lu bagaimana Jum si Radol? Ucap Doni yang kini bertanya pada Jumri. Kalau saya sih sama bang, sama Mas Gembul. Terus terang bang, dia itu juga rajin sama ulet bang. Cuman sayang bang. Sayang apa Jum? Tanya Doni lagi penasaran. Anu bang, kayaknya si Radol itu gak pernah sholat ya bang. Soalnya saya gak pernah ngeliat dia pergi ke musola, ungkap Jumri. Mendengar itu Doni sempat terdiam. Kalau masalah ibadah ya makanya masing-masing ya Jum ya. Dia kan juga udah gede, udah dewasa. Kita doain aja dah, semoga dia cepet dapat hidayah. Mudah-mudahan kalau dia ngelihat semuanya yang kerja di kafe pada sholat, dia juga bakalan ikutan sholat. Yang penting kita ngasih contoh yang baik. Tapi ya sesekali ntar gua kasih tahu dah, ujar Doni. Tak lama berselang, muncullah Pak Sadeli beserta Mas Karyo untuk ikut sarapan nasi uduk buatan Ma Zubaida. Melihat itu, Doni sontak berkata, waduh, ada 2 virgin ini nongol. Maling dihukum abis nyolong di rumah si Nani. Assalamualaikum Doni. Salam Pak Sadeli dengan pantunnya yang asoy. Waalaikumsalam bang. Pakai segala pantun kayak si Gomang, saut Doni. Oh iya bang, kalau dengar pantun Pak RT saya jadi inget si Gomang, saut Gembul. Lah, kan gue orang Betawi. Gue pan dulu pas masih muda suka jadi palang pintu di nikah-nikahan orang, termasuk lurah kita yang sekarang. Lu tau diri, anak lurah kita sekarang udah pada gede sama cakep-cakep. Coba gara-gara siapa tuh? Ungkap Pak Sadeli. Oh, itu jadi gara-gara abang jadi palang pintunya ya? Tebak Doni. Goblok amat lu Don. Ya gara-gara bulurannya cakep lah, gue bakal ngaruh. Ledek Pak Sadeli, bujuk pagi-pagi udah ngatain saya goblok. Saya aduin mas saya ntar lu, sahut Doni sewot. Bercanda Don, bercanda. Kita menjadi orang kudu banyak bergurau, jangan banyak bergumam, ucap Pak Sadeli. Ini Pak RT belum sarapan kali ini, ngomong yang ngaco kayak nenek-nenek sambet di Ponangka. Ledek Doni. Oh iya, nasi uduk malu masih ada kan Don ya? Gue mau sarapan ini, ungkap Pak Sadeli. Masih banyak. Tumbenan ini, abang sama adik kompak bener. Ledek Doni pada Pak Sadeli dan Mas Karyo. Bujuk,
Lu yang bener aja Don, si Karyo mukanya kayak celana kargo dibilang adek gua. Penghinaan amat lu, sahut Pak Sadli sewot. Pak RT bisa aja, masa muka saya dibilang celana kargo? Emang muka saya banyak kantongnya apa? Timpal Mas Karyo. Kantong mah kagak ada Mas, gua juluganya yang banyak. Celetuk Doni. Iya, muka lu kayak jalanan pelosok, aspalnya pada lepas, sahut Pak Sadli lagi. Terserah deh, saya mau dibilang apa. Yang penting sekarang saya ditraktir sama Pak RT sarapannya. Ucap Mas Karyo cengengesan. Aduh, begini nih kelakuan nasi buluk. Nyesel gue ngecengin dia. Pasti ujung-ujungnya gue ngeluarin duit. Ucap Pak Sadli sewot. Akhirnya Pak Sadli dan Mas Karyo pun memesan nasi uduk buatan Mas Zubaida. Sementara Jumri dan Gembul masuk ke dalam rumah untuk bersiap berangkat kerja di kafe warung kopi Bang Doni. Sementara Doni nampak menikmati kopi hitamnya yang tinggal setengah. Di situ Doni menemani Pak Sadli dan Mas Karyo yang sedang bersiap menyantap sarapan mereka. Setelah selesai sarapan, Pak Sadli kembali berkelakar. Wah, lama-lama bosen ini makan nasi uduk. Lah isinya sama semua. Kalau kagak semur tahu lah, semur tempe lah, kentang lah, telur lah. Emangnya kagak bisa pakai yang lain apa? Ngebujuk nih aki-aki. Udah sarapan masih aja nyerocos bayi ke petasan jangwe. Saud Doni. Don, lu bilangin sama malu, bikin yang beda begitu, biar warung malu viral. Ucap Pak Sadli. Ya udah, besok saya bilangin emak, kalau abang dateng ntar biar disiapin yang beda. Timpal Doni. Gitu dong Don. Nah, kira-kira apanya ya yang enak gitu ya? Tanya Pak Sadli penasaran. Oseng-oseng dengkul curut, enak tuh gurih. Ucap Doni asal. Udah sambar geledek lu Don, masa gue disuruh makan curut? Sahut Pak Sadli. Enak tuh Pak RT. Saya dulu waktu masih muda suka makanin kadal. Enak tau Pak RT. Tapi kalau curut saya belum pernah sih. Celetuk Mas Karyo. Lah ini lagi manusia purba. Jadi waktu masih muda lu suka makanin kadal. Pantesan tuanya muka lu geradagan kayak tembok belum diaci. Ucap Pak Sadli sewot. Pagi itu obrolan ketiganya nampak seru. Tak ada habisnya hal-hal yang bisa diperbincangkan. Keakraban nampak terjalin antara ketua RT dengan warganya, sehingga mencerminkan suasana yang hangat di tempat Doni tinggal. Sementara itu di siang harinya, Radul nampak keluar dari kelas karena telah selesai mengikuti mata kuliah yang kedua. Saat itu, dia bergegas untuk pergi menuju kafe warung kopi Bang Doni untuk bekerja. Namun, di lorong kampusnya, Radul nampak dicegat oleh Jos. Dol, kabar lu? Sehat? Tanya Jos menanyakan kabar Radul. Dengan tatapan datar, Radul menjawab, baik gue Jos. Dapat salam lu dari Bang Yudo, ujar Jos yang seketika membuat Radul terkejut. Lu udah bilangin kan kalau gue udah keluar? Gue udah gak mau gue jualin barang-barangnya dia lagi, ucap Radul gugup. Udah, tapi kayaknya dia gak suka dah kalau lu keluar Dol. Dia takut lu bakal ngebocorin informasi tentang dia. Beda kalau lu ketangkep, biasanya kan dia yang backup. Tapi ini masalahnya lu keluar, ungkap Jos. Bilangin Bang Yudo dah, wah gue bakalan jadi cepu. Tolong ya, ujar Radul bersungguh-sungguh. Iya, gue juga dibilang begitu, tapi kayaknya dia gak percaya. Dia bilang di bisnis ini kagak ada yang bisa dipercaya. Yaudah ya, gue mau nyampein dulu. Yaudah, gue cuma mau nyampein itu. Lu hati-hati aja Dol, biar gimana kan lu temen gue. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue juga udah mau keluar. Tapi lu tahu kan, kalau kita udah masuk, kita bakalan susah buat keluar, ujar Jos dengan mata yang berkaca-kaca. Jos pun langsung meninggalkan Radul di lorong itu dengan pikiran yang bercabang. Tak berselang lama, saat Radul akan meninggalkan kampusnya, dia melihat Bonis yang sedang duduk di halte seorang diri sambil memainkan handphonenya. Di situ, Radul pun menghentikan laju motornya tepat di depan Bonis. Nis, lagi ngapain? Mau balik? Tanya Radul. Lu Dol. Ya nih, gue mesen Gojek dari tadi gak dapet, jawab Bonis. Ya udah kali bareng gue aja, gue juga mau ke kafe sekalian nih, ajak Radul. Di situ, Bonis agak canggung.
Perlu diketahui jika Bonis sebenarnya tidak setuju jika Bang Doni kakaknya merekrut Radol untuk bekerja di kafe warung kopi Bang Doni. Namun belakangan ini perilaku Radol sudah berubah cukup drastis. Radol kini terlihat sebagai sosok pribadi yang berbeda. Dia sopan, ramah, dan tak pernah lagi membuat masalah di kampusnya. Sehingga hal itu membuat sikap Bonis sedikit melunak pada Radol. Alhasil, Bonis pun menerima ajakan Radol saat itu. Sepanjang perjalanan, mereka berdua tak banyak bicara. Selain memang karena berada di atas motor, tentunya obrolan tak akan berjalan lancar karena kebisingan dari kendaraan-kendaraan lain. Namun, di situ ada sesuatu yang menghinggapi perasaan Bonis yang membuat jantungnya berdegup tak menentu. Ya, ternyata tadi ketika Radol menghentikan motornya di depan Bonis, sesaat Bonis menatap Radol dalam-dalam sehingga membuat Bonis terkesima akan sosoknya. Dan dalam pikiran liarnya, Bonis merasa jika Radol cukup manis untuk ukuran seorang pria. Bonis berandai-andai, bagaimana jika mereka berpacaran? Apa yang akan terjadi? Bagaimana pendapat teman-teman mereka, terutama bagaimana pendapat kakaknya Bang Doni? Tapi tentu saja itu hanya terjadi dalam pikiran Bonis. Namun begitu, Bonis terlihat senyum-senyum sendiri saat memikirkannya. Entahlah, apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Sayangnya, Bonis hanya sebentar saja ketika merasakan rasa bahagia yang semu itu, karena tak berselang lama mereka berdua telah sampai di kafe warung kopi Bang Doni. Nis, lu mau di sini dulu apa mau pulang? Kalau mau pulang, ntar gue anterin. Tapi gue mau absen dulu sama Mas Gembul, soalnya udah mau telat ini, ucap Radol. Gue di sini dulu deh. Gue mau ngobrol-ngobrol juga sama si Lili, jawab Bonis. Oh ya udah kalau gitu, gue ke dalam duluan ya, ujar Radol. Berbeda dengan Bonis, Radol nampak bersikap dingin pada Bonis. Ya, selayaknya seorang teman, Radol tidak menunjukkan tanda-tanda jika ia juga menyukai Bonis. Alhasil, hal itu membuat Bonis merasa jengkel. Di situ pun Bonis memasuki kafe warung kopi Bang Doni dengan wajah yang cemberut. Bonis duduk di meja paling pojok. Dia langsung mengeluarkan handphonenya dengan wajah yang masih cemberut. Tak lama kemudian, Lili pun langsung menghampirinya. Woi, bengong aja sih lu. Lagi mikirin apaan sih? Serius banget? Tanya Lili. Enggak, gue lagi gak mikirin apa-apa, jawab Bonis. Lah, terus kenapa muka lu ditekuk begitu? Tanya Lili lagi. Ditekuk apaan sih, Li? Emang muka I like this, jawab Bonis lagi. Jangan bohong lu. Gue tahu banget kalau lu lagi kesel. Pasti settingan muka lu lagi kayak gini, goda Lili. Mendengar itu, Bonis langsung tersenyum. Sompret lu. Emangnya muka gue HP apa bisa disetting? Oh ya Nis, lu katanya tadi mau langsung pulang. Kok malah kesini dulu deh? Ya, tadinya gue balik sendiri. Lu kan sama Is gak ada mata kuliah siang. Tadi gue kesini bareng si Radol, ungkap Bonis. Mendengar itu, Lili langsung terkejut. Apa? Bareng Radol? Jangan-jangan... Li, please deh, please jangan pikiran aneh-aneh. Tadi kebetulan dia mau kesini juga, jadi kita nggak janjian ya mau kesini bareng. Sangga Bonis menepis sangkaan Lili. Biasa aja keles. Mengapa sih kalau janjian? Gue sih oke. Lagian ya kalau dilihat-lihat, si Radol itu selain sekarang udah berubah, kayaknya juga cool tahu. Pas deh buat lu, ledek Lili yang langsung membuat Bonis tersipu malu. Si Lili, awas lu ya, jangan bikin gosip. Sementara itu, di area luar, tepatnya di taman, Doni nampak sedang duduk dan mengobrol bersama Gembul. Bul, ini musik yang biasa disetel di kafe kita, itu siapa yang ngatur sih? Lu bukan? Tanya Doni. Oh, bukan bang, itu si Sindu. Saya emang gak ngerti bang, jawab Gembul. Udah, lu panggil dulu si Sindu kemari, perintah Doni. Tak lama kemudian, Sindu pun bergabung dengan Doni dan Gembul setelah dipanggil. Ini bang, udah ada Sindu bang, berarti saya nggak usah ya, saya mau pulang dulu, ungkap Gembul. Lah, mau kemana sih lu Bul? Ya lu ikut juga ini, ada yang mau gue sampein, ucap Doni. Bang, saya ada janjian bang sama Wis bang, mau jalan-jalan sore, sekalian mau makan batagor, saut Gembul. Kebo,
Lu pacaran mulu lu ya? Terguaduin lu sama kiai lu nih. Udah tahu kemampuan lu udah menurun, marahin aja ngurusin Bang Edu. Gua kudu jumpalitan dulu. Udah lu duduk di sini dulu, bilangin sama Is, suruh tunggu bentaran. Sentak Doni jengkel. Mendengar itu, mau tak mau Gembul pun menuruti perkataan Doni. Nah, udah ada Sindu nih ya. Sindu, gue mau nanya, lu ya yang ngatur musik di sini kan? Tanya Doni. Iya bang, jawab Sindu singkat. Jadi gini, gue lihat-lihat nih di berita, tempat kayak kita begini kudu hati-hati kalau nyetel musik, ntar bisa kena pelanggaran hak cipta. Nah, gue denger-denger kita pun sering tuh nyetel lagu-lagu yang terkenal. Ungkap Doni. Iya sih bang, saya juga kepikiran bang. Saya baru aja mau ngomong sama abang tentang masalah ini. Saud Sindu. Iya, malahan ada juga KP yang nyetel suara-suara alam gitu, Du. Mereka bertakut, ujar Doni. Oh bang, alam kan sama aja bang, itu juga artis, ntar kena juga lo bang. Celetuk Gembul. Hah? Masa ya suara alam juga kena, Bul? Tanya Doni keheranan. Iya bang, Alam Badukun kan adiknya Betty Pera. Ini lagi dongok. Suara alam itu maksudnya suara hujan, suara gemericik air, suara angin, bukan alamnya Mbak Dukun semprul. Saud Doni jengkel. Oh gitu ya bang. AO. Makanya kalau gua ngomong perhatiin. Tapi bang, kalau kita nyetel lagu-lagu yang gak ada hak ciptanya kayaknya gak masalah deh. Apalagi kalau kita bisa ngubungin penciptanya, pasti murah biayanya. Bisa jadi gratis. Soalnya kan mereka seneng kalau lagunya kita setel di tempat kita. Ungkap Sindu. Waduh, dia bagus itu, Du. Timpal Doni sumringah. Daripada kita nyetel suara air mulu, ntar tempat kita lama-lama disangkain Cibodas, ada air terjunnya. Nih bang, saya ada bang. Dia punya lagu yang sesuai tema tempat kita bang, kopi. Nama bandnya Bakulet Semprolet bang. Judul lagunya Segelas Kopi Hitam. Pas banget nih bang. Nanti saya hubungin ya penciptanya. Semoga bisa di setel di tempat kita, ujar Sindu bersemangat. Lah ya udah, gas, mantep itu. Saud Doni menyetujui usulan Sindu. Di situ terlihat, walaupun Doni nampak santai dalam menjalankan bisnisnya, namun dia sangat perhatian pada detail-detail problem yang berhubungan dengan keberlangsungan usaha kafe warung kopi Bang Doni. Keesokan harinya, Radol nampak sedang menemani adiknya Nia untuk berjemur di depan kontrakan mereka yang sederhana. Radol langsung mendudukkan adiknya di sebuah kursi roda dan menempatkan adiknya di posisi yang terkena sinar matahari. Ya, itu adalah rutinitas yang biasa Radol lakukan bila tidak ada kuliah pagi. Di situ, dengan sabar, Radol menemani adiknya yang sedang berjemur. Kata Mak, ada pekerjaan baru ya? Tanya Nia. Iya, alhamdulillah, jawab Radol singkat. Berarti AA udah gak kerja di ekspedisi lagi ya? Tanya Nia lagi. Udah enggak. Sekarang AA kerjanya di kafe. Makanya sekarang AA bakalan sering gak ada di rumah, ungkap Radol. Gajinya lebih gede ya, A? Tanya Nia penasaran. Iya dong, bosnya juga baik. Jadi AA enjoy banget kerjanya. Makanya AA pindah, ungkap Radol. Alhamdulillah kalau begitu, Nia jadi tenang, A. Ya udah, Nia jangan mikirin masalah kerjaan AA. Sekarang Nia semangat ya, biar cepat sembuh, ujar Radol memberi semangat pada adiknya. Iya, A. Nia juga mau cepat sembuh biar bisa bantu emak sama AA, ucap Nia yang membuat Radol diam-diam merasa tersentuh. Radol sangat menyayangi adik satu-satunya itu. Segala cara telah Radol lakukan untuk kesembuhan sang adik, namun semua hasilnya nihil. Nia tak kunjung sembuh, malahan lambat laun keadaannya semakin memburuk. Kini Radol pun hanya bisa pasrah. Namun begitu, hal itu tak membuat Radol larut dalam kesedihan. Ya, Radol tetap merawat sang adik dengan sepenuh hati berdua bersama sang ibu. Tak terasa, hampir 1 jam lamanya Nia berjemur, Radol yang melihat adiknya sudah tak nyaman segera membawanya kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya, dia pun bersiap-siap untuk kuliah dan lanjut bekerja di kafe warung kopi Bang Doni. Sementara itu, di kediaman Mbak Zubaidah,
terlihat Bonis yang tengah termenung di ruang tamunya. Hari itu, kebetulan Bonis tidak ada mata kuliah dan terlihat Bonis yang sedang memikirkan kejadian kemarin saat dirinya sedang dibonceng oleh Radol. Entah mengapa, Bonis selalu terbayang oleh wajah Radol yang selalu muncul dalam pikirannya. Hingga tiba-tiba muncullah Bang Doni yang merasa aneh dengan perilaku adiknya tersebut. Bonis, lu ngapa ya? Gue perhatiin dari pagi diem baik, jempol lu cantengan ya? Tanya Doni. Si Bang, mau tahu aja deh urusan Bonis, sahut Bonis sewot. Bukannya begitu adikku yang cantik. Masalahnya ya, kalau abang perhatiin, lu hari ini beda banget. Biasanya pan lu berisik banget, malahan kayak sound horeg. Genteng-genteng sampai pada jatuh denger suara lu. Lah ngapa lu jadi pendiam banget begini? Kayak mantri sunat kagak ada pasien. Ledek Doni. Terserah Bonis dong. Bonis mau ngocek kek, Bonis mau mingkem kek, bukan urusan abang, you know? Ucap Bonis sambil cemberut. Ya bukannya begitu, gue takutnya ntar lu kesambet. Kan gue juga yang repot, saut Doni. Please deh bang, please. Ini kan udah siang. Setan mana yang ngider siang-siang begini? Tanya Bonis jengkel. Rupanya saat itu Mak Zubaida sedang berada di kamarnya untuk beristirahat sejenak setelah berjualan nasi uduk. Mendengar keributan itu, Mak Zubaida pun langsung menghampiri keduanya karena merasa terganggu. Astagfirullah, ini ada apaan sih? Siang-siang begini malah pada ribut aja. Ini Mak, Bang Doni, Bonis lagi diem digangguin, ucap Bonis mengadu pada ibunya. Bohong Mak, Doni kagak gangguin. Doni cuma nanya doang. Tumbenan nih hari si Bonis, kalem banget. Udah gitu doang, sanggah Doni. Emang lu ya berdua samanya. Kalau udah ketemu kayak anjing sama kucing, ntar lama-lama dua-duanya palanya majedotin. Kagak tahu apa Mak mau merem ntaran doang. Sampai kebangun kagak bisa tidur-tidur, sentak Mak Zubaida pada keduanya. Mendapati itu, dengan perlahan Doni pun mengambil langkah 1000 meninggalkan Bonis dan Mak Zubaida. Sambil bergumam Doni berkata, bahaya, macana ngamuk. Kemudian tak berselang lama, Doni sudah berada di kafenya. Saat membuka pintu, Doni melihat jika pengunjung kafenya cukup ramai. Saat berada di dalam, Doni mendengar lantunan lagu yang berjudul Kopi Hitamku dari grup band yang bernama Bakulet Sembrulet. Saat mendengarnya, Doni langsung bergumam, waduh, enak banget nih lagu. Cocok ini kalau di setel di kafe gua. Setelah mendengar lagu itu, Doni langsung mendatangi Sindu yang berada di balik meja kasir. Du, ini lagunya. Gimana masalah perizinannya? Tanya Doni. Beres bang, saya udah ngubungin yang punya lagu. Kebetulan nomor teleponnya ada. Katanya setel aja di tempat kita, nggak perlu bayar alias gratis, jawab Sindu. Alhamdulillah, enak banget lagunya. Ngomong-ngomong, ini band punya lagu yang lain kagak? Tanya Doni penasaran. Ada bang, mereka ada di YouTube bang. Kalau beli kaset sama CD-nya tapi kagak ada, cuma ada di YouTube aja. Lagunya yang lain juga enak-enak kok, ungkap Sindu. Mendapati itu, Doni tampak lega. Kini dia tak lagi dipusingkan masalah musik yang dibutuhkan kafenya tersebut. Kemudian Doni beranjak ke depan kafenya untuk menikmati kopi. Sudah cukup lama Doni tak duduk di sana. Ya, semenjak taman itu jadi, Doni lebih sering duduk di area taman samping. Saat ingin duduk, tanpa sengaja Doni melihat Pak Slamet yang sedang asik dengan handphonenya. Rupanya Pak Slamet sedang melihat video-video mengenai burung. Itu terdengar dari suara-suara burung yang keluar dari handphonenya. Tayal, hal itu membuat Doni tertarik. Dia pun langsung menghampiri Pak Slamet yang sedang duduk di bawah rindangnya pepohonan. Waduh, burung kakak tua tuh, ucap Doni. Mendapati Doni yang berada di belakangnya, Pak Slamet langsung berbalik dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Doni. Ya, kebetulan saya dikirimi video dari teman sejawat saya yang ada di kampung Mas Doni, ungkap Pak Slamet. Di situ terjadi momen yang cukup jarang terjadi, di mana Doni dan Pak Slamet nampak kompak melihat video yang terdapat di handphone Pak Slamet. Kakak tuanya bagus tuh Pak Slem. Bisa nyanyi begitu. Itu berapaan itu? Tanya Doni penasaran. Oh,
Kalau yang ini harganya 30 jutaan Mas Doni. Memang agak mahal, soalnya sudah bisa menyanyi dan juga memiliki sertifikat, jawab Pak Slamet. Mahal juga ya. Padahal mah saya mau beli itu, bakal nemenin si Martin di rumah. Nah, itu di belakangnya ada atuh lagi tuh Pak Slem. Kayaknya mah yang ada di belakang rada kalem ya. Pasti harganya lebih murah tuh, ujar Doni berharap. Waduh, Mas Doni ini keliru. Malahan justru yang ada di belakangnya itu harganya lebih mahal Mas Doni. Harganya bisa mencapai 60 jutaan, kata teman saya, ungkap Pak Slem. Walah, kok malah lebih mahal Pak Slem? Padahal kagak ada suaranya, saut Doni kecewa. Memang betul, burung yang berada di belakang itu tidak bisa bernyanyi Mas Doni. Tapi dialah yang menciptakan lagu itu Mas, makanya harganya lebih mahal, ujar Pak Slamet yang seketika membuat Doni menatapnya dengan tajam. Dalam hati ingin rasanya Doni mengumpat dan berbicara kasar pada Pak Slamet, karena memang saat itu Doni bersungguh-sungguh sedang mencari burung kakatua, sehingga bila memang Pak Slamet bermaksud bercanda, bagi Doni itu sangat tidak lucu dan membuatnya jengkel. Pak Slem, ini maaf nih ya, maaf banget ini. Untuk video beneran ya dari temannya Pak Slem apa bukan? Soalnya saya emang lagi serius nih nyari burung kakatua nih, ucap Doni yang mulai menggenggam tangannya karena menahan emosi. Bener Mas Doni, ini saya mendapatkannya di grup WA kawan-kawan saya yang ada di kampung. Kebetulan ada salah satu kawan saya yang membagikan video ini, jawab Pak Slamet yakin. Namun di situ Doni kembali bergumam dalam hatinya. Waduh, ngapa gua geblek amat ya? Ngapa gua jadi sewot begini? Ini pasti si Slem lagi dibohongin ini sama temennya ini. Bagaimana Mas Doni? Memangnya Mas Doni serius mau membeli burung ini? Kalau memang serius, biar nanti saya sampaikan kepada teman saya yang ada di kampung, tanya Pak Slamet. Kagak jadi Pak Slem. Saya lupa dananya mau dipakai, bakal ngeridit kapal tanker, jawab Doni asal. Yaudah, saya masuk dulu ya Pak Slem, kopinya udah adem ini. Baik Mas Doni, nanti kalau memang sudah ada dananya, kabar-kabari saya saja. Ucap Pak Slem sambil cengengesan. Di malam harinya, warung kopi Bang Doni sudah bersiap-siap untuk tutup. Seperti biasa, Gembul, Rizal, Radol, dan Pak Slem bahu-membahu bersih-bersih dan membalikan kursi yang berada di dalam. Kebetulan, malam itu Doni tak ada di tempat. Ya, Doni sudah meninggalkan kafenya lebih awal karena ada urusan lain di luar. Setelah selesai, semuanya pun bersiap untuk pulang ke kediaman masing-masing, termasuk Radol yang sudah berada di atas motornya. Setelah berpamitan, Radol pun bergegas meninggalkan kafe warung kopi Bang Doni. Namun baru seperempat jalan, tiba-tiba saja motor Radol dipepet oleh dua orang pria yang berboncengan. Keduanya mengenakan helm full face dan jaket kulit berwarna hitam. Radol terkejut, kaget karena motor mereka tiba-tiba memotong jalannya dengan kasar. Dia pun langsung emosi dan membentak kedua orang itu. Pukulan demi pukulan menghujani tubuh Radol. Ia tak berdaya melawan. Akhirnya ia pun tersungkur di atas aspal. Meski begitu, kedua pria itu belum berhenti. Mereka masih terus menghajar Radol dengan brutal membabi buta. Setelah merasa puas, keduanya melepaskan helm masing-masing. Dalam kondisi terbaring dan meringis kesakitan, Radol langsung mengenali mereka. Ya, mereka ternyata adalah anak buah dari Yudo, orang yang selama ini menjadi atasan Radol saat dirinya menjadi pengedar narkoba dulu. Kecoa, lu pikir bisa seenaknya keluar dari Bang Yudo? Ucap salah satu dari mereka dengan nada sinis. Kalau lu mau ninggalin kelompok kita, lu juga harus ninggalin dunia ini. Sambil berkata begitu, pria itu mengeluarkan pisau belati dari pinggangnya. Radol yang melihat itu sontak ketakutan. Dia tahu bahwa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Ampun bang, saya janji bang, gak bakalan ngebocorin apa-apa bang, ucap Radol memohon, suaranya bergetar ketakutan. Namun
Kedua pria itu tak menggubris permohonannya. Salah satu dari mereka bahkan sudah siap menghunuskan pisau ke arah tubuh Radol. Tapi sebelum sempat dihujamkan, tiba-tiba saja sebuah tendangan telak menghantam tubuhnya dari arah belakang. Pria itu pun terjungkal dan menghantam aspal dengan keras. Temannya yang kaget langsung menoleh mencari tahu siapa yang telah menendang kawannya itu, dan tampaklah sosok itu ternyata dia adalah Edu. Kebetulan Edu sedang melintas di jalanan tersebut dan melihat Radol tengah dikeroyok. Malam itu Edu mengenakan baju koko dan juga peci. Penampilannya tampak tenang, namun auranya begitu berbeda. Meskipun semua pegangan ilmu hitamnya sudah dimusnahkan, tapi kemampuan bela diri Edu masih melekat. Tanpa banyak bicara, Edu langsung menghajar kedua pria itu dengan gerakan cepat dan efektif. Tak butuh waktu lama, kedua penyerang itu pun terkapar tak berdaya, terguling lemah di atas aspal. "Radol, kamu gak apa-apa?" tanya Edu sambil mendekat. "Bang Edu, makasih ya bang, saya gak apa-apa bang," jawab Radol dengan nafas masih ternganga. Edu lalu bertanya, siapakah tadi orang yang menyerangnya? Dengan suara terbata-bata, Radol menjelaskan latar belakang penyerangan tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Edu hanya mengangguk pelan. Dia mengerti bagaimanapun ia sendiri sudah cukup lama berkecimpung di dunia malam dan dunia hitam. "Kamu bisa pulang sendiri?" tanya Edu. Bisa bang," jawab Radol sambil mengatur nafasnya. "Ya sudah, kamu sekarang pulang. Biar saya yang selesaikan semua masalah kamu," ucap Edu tegas. Setelah Radol pergi, Edu langsung menghampiri dua pria yang terkapar dan mulai menginterogasi mereka. Dia ingin tahu secara pasti dari kelompok mana mereka berasal. Tak butuh waktu lama, ruang lingkup dunia malam memang sempit dan Edu sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Dengan cepat, ia mengetahui kelompok mana yang telah menyerang Radol malam itu. Keesokan harinya, Doni terkejut ketika mendapat kabar dari Edu mengenai penyerangan yang dialami Radol semalam. Edu juga menceritakan latar belakang mengenai penyerangan tersebut. Di situ pun Doni langsung menelpon Radol dan menyuruhnya untuk tidak masuk kerja dan beristirahat saja di rumah. Kemudian Doni langsung memberitahukan Gembul. Bul, semalam si Radol diserang sama orang," ujar Doni. "Apa bang? Diserang sama siapa bang?" tanya Gembul penasaran. "Ya kata Bang Edu mah diserang sama bosnya dia dulu pas Radol jadi pengedar," jawab Doni. "Aduh bang, tapi keadaan si Radol sekarang gimana ya bang?" tanya Gembul khawatir. "Tadi gue udah teleponan sama si Radol, katanya dia kagak ada luka serius, cuma bengep-bengep doang," ungkap Doni. "Bengep-bengep itu apa ya bang?" "Elah bengep-bengep aja kagak tahu, babak belur," ujar Doni. Kemudian Doni tak ingin membuang waktu. Saat itu juga dia meminta Gembul untuk menemaninya menjenguk Radol di rumahnya. Bul, lu mandi gih, temenin gua ke rumah si Radol," ucap Doni. Gembul langsung setuju karena dia pun merasa khawatir dengan kondisi Radol. Dengan menggunakan sepeda motor, keduanya pun segera meluncur menuju rumah Radol. Sesampainya di rumah Radol, sang ibu menyambut kedatangan Doni dan Gembul dengan ramah. Doni pun langsung menyerahkan buah-buahan yang sempat dibelinya tadi di jalan. "Aduh, pakai repot-repot segala nah Doni," ucap ibunda Radol. "Begini doang bu, kagak repot bu," sahut Doni dengan sopan. Ternyata Radol tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang ibu. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan motor. Setelah ibunya masuk ke dalam, Doni pun langsung bertanya kepada Radol. Dol, lu ngomong ke malu, lu kecelakaan ya?" "Iya bang, saya nggak ngasih tahu kalau saya habis diserang sama orang bang. Saya nggak mau bang, ibu saya khawatir. Soalnya kalau saya kasih tahu cerita yang sebenarnya bang, ibu saya pasti kepikiran bang," jelas Radol. "Ya bang Edu udah ngasih tahu gue semuanya. Terus dia katanya mau nolongin lu," ungkap Doni. "Iya bang, alhamdulillah semalam saya ditolongin sama bang Edu. Waduh, kalau nggak ada dia bang,
Gak tahu dan nasib saya sekarang gimana bang. Saya kali udah tinggal nama doang bang, saut Radol terharu. Ya udah, yang penting kejadian ini jangan bikin lu patah semangat bakal tobat. Lu kudu tahu kalau sekarang orang-orang di sekeliling lu peduli sama lu dan mau ngebantu lu, bakal ngejauh dari kehidupan hitam yang udah lu jalanin dulu, ujar Doni. Namun di situ tiba-tiba saja perhatian Doni teralih kepada Gembul yang diam saja sejak kedatangan mereka di rumah Radol. Tanya itu, mata Gembul nampak terpejam sambil berkomat kamit seperti sedang membaca doa. Teplak, Doni pun merasa heran pada perilaku dari sahabatnya tersebut. Bul, ngapain sih lu? Tanya Doni keheranan. Gembul tidak segera menjawab. Sepertinya Gembul merasakan ada sesuatu hal yang tak beres di rumah Radol hingga tiba-tiba astagfirullahaladzim, ucap Gembul. Apa lu Bul? Apa lu tiba-tiba aja nyebut? Tanya Doni. Di kamar itu bang. Siapa yang ada di kamar itu Dol? Tanya Gembul sambil menunjuk ke arah kamar yang berada di dalam rumah Radol. Wah, itu mah kamar adik saya Mas Gembul. Emangnya kenapa ya Mas? Tanya Radol balik. Wah, adik kamu sudah terkena santet, ungkap Gembul yang seketika membuat Radol terkejut. Santet? Yang benar Mas Gembul, saut Radol panik. Di situ Gembul meminta Radol untuk mempertemukan adiknya dengan Gembul. Oh, Dol, saya boleh melihat keadaan adik kamu gak? Boleh Mas, masuk dah. Tapi dia kayaknya lagi tidur. Gak apa-apa Dol. Kemudian dengan ditemani oleh Radol dan Doni, Gembul langsung menerawang untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah dialami Nia, adik dari Radol. Setelah beberapa saat, Gembul langsung mengetahui jika Nia telah diguna-guna sehingga mengalami sakit yang panjang selama ini. Gembul pun meminta izin pada Radol untuk mengobati adiknya, dan setelah mendapatkan izin dari Radol, Gembul langsung duduk bersila sambil berkonsentrasi untuk menghilangkan guna-guna yang selama ini menyerang Nia. Dol, saya minta air putih segelas ya Dol, pinta Gembul. Setelah Radol memberikan segelas air putih, Gembul melanjutkan penerawangannya. Setelah Gembul membaca beberapa doa-doa, dia pun meminta Radol untuk memberikan air putih tersebut pada adiknya. Dol, nanti adik kamu suruh minum air ini ya Dol, ucap Gembul disusul anggukan dari Radol. Kemudian ketiganya pun keluar dari kamar Nia, adik dari Radol. Setelah kembali duduk di ruang tamu, Gembul pun mulai menjelaskan bahwa Nia, adik dari Radol, selama ini telah dikirimkan guna-guna. Untungnya santet atau guna-guna itu yang dikirim tidak bersifat mematikan meskipun tetap berbahaya. Waduh, saya nggak nyangka ya adik saya kena guna-guna, padahal dia nggak pernah punya masalah ya, ucap Radol tampak masih shock. Emangnya adik lu dari kapan sakitnya Dol? Tanya Doni. Hampir 2 tahun bang, habis dia lulus sekolah. Dulu adik saya tinggal sama bapak saya di Sukabumi. Saya ikut emak saya di Bekasi. Soalnya ibu saya kan kerja di sini. Nah, pas bapak meninggal, adik saya pindah kemari. Rumah yang di Sukabumi dijual. Tapi habis itu adik saya mulai sakit-sakitan. Jelas Radol menceritakan kondisi keluarganya. Insya Allah guna-guna yang menyerang adik kamu sudah hilang Dol, ujar Gembul meyakinkan. Nah, berarti adik saya udah sembuh dong Mas Gembul, tanya Radol dengan penuh harap. Oh, kalau masalah penyakit cuma Allah yang bisa nyembuhin Dol. Soalnya adik kamu itu udah lama terbaring, pasti badannya butuh waktu buat pulih. Sekarang tinggal kamu aja sebagai kakaknya, rajin-rajin minta sama Yang Maha Kuasa Gusti Allah buat nyembuhin adik kamu Dol, ucap Gembul menasihati. Di situ secara tak langsung Gembul menyuruh Radol untuk mulai rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya Dol, sekarang kan udah berubah nih. Lu kagak lagi ngejalanin kehidupan hitam lu yang dulu, nanggung itu. Sekarang lu kudu rajin ibadahnya. Maksiatnya udah berhenti, yang ngapain lagi badan yang banyak. Kumpulin pahala banyak-banyaknya, doain tuh keluarga lu biar terhindar dari hal-hal yang kayak beginian, ujar Doni ikut memberikan nasihat.
Mendengar ucapan dari Gembul dan Doni, Radol langsung terenyuh. Kata-kata mereka menyentuh hatinya yang terdalam. Iya Bang Doni, Mas Gembul, makasih ya udah mau nolongin saya sama adik saya. Insya Allah dah, saya mau mulain sholat. Emang selama ini sih saya nggak pernah sholat. Tapi, maaf ini, kalau boleh tahu ya, siapa sih orang yang udah ngirimin adik saya guna-guna Mas Gembul? Tanya Radol penasaran. Mendengar pertanyaan itu membuat Gembul terdiam. Ya, sebenarnya Gembul tahu siapa orang yang telah mengirimkan guna-guna tersebut. Namun Gembul meyakini jika hal itu bukanlah satu hal yang utama, malahan jika sampai Radol tahu itu akan mendatangkan kemudorotan bagi Radol. Dol, memangnya kalau kamu tahu siapa yang ngirim, kamu mau apa Dol? Tanya Gembul. Ya saya mau bales lah Mas. Ya seenggak-enggaknya saya harus ngasih pelajaran biar imbang satu sama, jawab Radol. Gembul langsung tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Oh, mendingan gak usah Dol, gak usah tahu. Biar ini jadi ladang pahala buat adik dan keluarga kamu. Jangan kamu malah nyari dosa yang baru, ucap Gembul menasihati Radol. Nah, benar itu Dol. Lu kan baru aja mulai ngumpulin pahala, masa udah mau berbuat dosa lagi? Dah biarin aja, Allah yang ngebales. Yang penting kita kagak kayak mereka berbuat jolim sama orang lain, saut Doni kembali ikut menasehati Radol. Radol mengangguk. Dia sadar jika kezoliman dibalas dengan kezoliman bukanlah hal yang tepat. Dia harus banyak bersabar dan bertekad untuk mulai beribadah. Sejak kejadian itu, Radol benar-benar berubah. Dia mulai rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktunya. Tanya itu, Nia, adik tercintanya perlahan sembuh dari penyakit yang selama ini dideritanya. Lambat laun, Nia pun sudah bisa berjalan kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kehidupan keluarga Radol pun berubah drastis. Himpitan ekonomi yang dulu mencekik mereka perlahan mulai menghilang. Sang ibu mendapatkan pekerjaan baru sebagai pembantu di sebuah rumah mewah yang letaknya tak jauh dari tempat mereka tinggal. Sementara itu, mengenai masalah Radol dengan kelompok Yudo, rupanya Edu telah meminta bantuan dari bekas anak buahnya yang bernama Rudi. Rudi pun langsung bertindak. Ia bersama anak buahnya segera menyerang dan mengobrak-ngabrik markas atau rumah kediaman Yudo. Ternyata kelompok Yudo tidaklah sebesar yang dibayangkan. Kelompok itu hanyalah sebuah gerombolan kecil dalam dunia hitam. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Keren banget episode kali ini. Dan sesuai dengan apa yang kita mau ya, apa yang teman-teman mau nih lagi tuh. Kemarin ada yang komen katanya sembuhin tuh adanya Radol Nia. Alhamdulillah akhirnya di sini dengan kecelakaan yang menimpa Radol ya, bukan kecelakaan sih, itu lebih kepada penyerangan yang dilakukan terhadap Radol, membawa akhirnya Gembul dan Bang Doni ke rumah Radol. Dan disitulah akhirnya Gembul mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa selesai. Jadi apapun yang terjadi pada kita, mau pahit mau manis, ya itu sudah yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi seperti apa yang sudah terjadi pada Radol, jadi tinggal setelah ditinggal meninggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, kan kehidupan ekonominya jatuh terpuruk. Akhirnya Radol di situ bekerja banting tulang menjadi tulang punggung keluarga, lalu adiknya sakit dan dia menjadi pengedar narkoba, tapi akhirnya bertemu dengan Bang Doni, dan setelah itu dia bertobat, lepas dari jerat narkoba, dan juga adiknya di sini disembuhkan oleh Gembul. Maksudnya dibantu oleh Gembul untuk kesembuhannya. Jadi ya seperti itulah ya lika-liku kehidupan teman-teman, dan ini relate kalau menurut saya. Banyak orang-orang yang seperti itu, jadi diguncang dulu di awal, baru kemudian pelan-pelan akhirnya alhamdulillah bisa kembali baik lagi. Wow, dan Bonis, waduh, Bonis nih ternyata jatuh cinta nih sama Radol ya. Kira-kira setuju nggak teman-teman nih kalau misalkan Bonis sama Radol? Dan di sini juga saya lihat, Mas Dhani SBR sangat up to date ya dengan informasi terkini, dengan berita-berita yang sedang viral.
Dan memang untuk masalah lagu kan lagi rame nih ya, lagi rame, dan di situ dituangkan juga dalam kisah ini. Keren pakai banget, lagunya juga saya suka tuh ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih buat Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Harap cinta petikma horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.